Masuk ngomong. Kami itu nih, kan tuh lesang tehnya na ya, mulai ganjel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang Bapak cintai, marilah terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pertemuan yang lalu, yaitu masalah mawaris atau faraid. Terlebih dahulu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berikan kekuatan, sehat lahir, sehat batin, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari. Di samping kita belajar, juga kegiatan yang lainnya. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa zuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah mawaris, yaitu dasar hukumnya, terus dasar hukum mawaris dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan ini kemarin bagian mawaris belum Bapak sampaikan ya. Ini ada ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki ini ada 15, yang ke-15-nya ada 14 di sini. Yang ke-15 harusnya ada yang memerdekakan si mayit. Dan ini juga ada 9, hanya 10 memerdekakan si mayit. Laki-laki mendapat ada 14 orang dan perempuan ada 10 orang atau 9 orang di sini. Ini apabila ada semua dari 15 orang ini, tidak semuanya dapat warisan ya, tapi hanya, kalau tidak salah kemarin sudah saya terangkan ya, hanya ada 5 orang yang mendapat warisan ya. Yaitu dari laki-laki yang 15 ini, yang apabila ada semua hanya suami, anak laki-laki dan ayah. Mengapa anak laki-laki dari yang laki-laki tidak dapat? Karena ada anak laki-laki namanya dimahjub atau terhalang. Kakek juga tidak dapat. Mengapa kakek tidak dapat? Karena kakek juga terhalang. Dan kalau ada semua ini, hanya istri, anak perempuan, dan ibu ya. Baiklah, kita teruskan. Ini kalau tidak salah kemarin sudah saya sampaikan sampai ini ya. Mana kemarin itu? Mana sih Wipina ini? Kemarin sudah sampai sini. Dia dalam kompilasi hukum Islam, atau kita lihat dalam fikih dikatakan fudul muqaddarah ya, yang mendapat bagian masing-masing. Satu, istri mendapat 1/4 apabila tidak ada anak, dan istri mendapat 1/8 apabila ada anak. Suami mendapat setengah bila tidak ada anak,
dan apabila ada anak mendapat 1/4. Terus mana ini? Anak perempuan apabila sendirian mendapat 1/2, dan apabila berdua mendapat 2/3. Nanti kita lebih jelasnya apabila sudah masuk kepada menghitung harta warisan. Nah, ini anak perempuan ini mendapat 1/2 atau mendapat 2/3 kalau berdua. Ini apabila tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, maka anak perempuan ini terangkat derajatnya menjadi asobah bil ghair. Jadi beda pendapatannya. Terus anak laki-laki kalau sendirian, ini namanya asobah. Anak laki-laki menjadi asobah apabila sendiri atau bersama anak atau cucu lain dari laki-laki, ya. Ayah kandung ini mendapat 1/3 apabila tidak ada anak. Oh ya, asobah apa asobah? Asobah adalah ahli waris yang mendapat bagian tidak ditentukan, ya. Bisa dapat banyak, bisa dapat sedikit. Bagaimana dzawil furudnya? Kalau sendirian dapat banyak asobah. Ayah kandung tidak mendapat 1/3 apabila tidak ada anak. Apabila ada anak atau ada cucu mendapat 1/6. Ini yang masih hubungan darah ini. Bila tidak ada anak mendapat 1/3. Bila ada anak mendapat 1/6. Ini ibu kandung, ya. Nah, teruskan. Ini masih hubungan nasab atau hubungan darah. Terus saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Ini ada yang mendapat 1/6, ada 1/3, ada yang 1/2, ada 2/3. Ini semuanya yang mendapat 1/6, 1/3, 1/2 dan 2/3 namanya dzawil furud. Yang ini asobah. Asobah itu nih, saudara laki-laki sekandung atau seayah ini sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, ini menjadi asobah. Ini pembaginya lain lagi. Nanti kita akan bahas mengenai pembagian harta warisan. Kalau sudah perhitungan, baik hitung-hitung jangan adanya asobah atau tidak ada, nanti ada aul, ada rod, dan ada mempertimbangkan harta gonogini. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Nah, teruskan. Sekarang akan kita bahas sebab-sebab seseorang mendapat warisan. Ada juga sebab-sebab tidak mendapat warisan. Kalau tadi sudah ada bagiannya masing-masing, ditentukan dalam dzawil furud, ya. Ini ditentukan dalam furudul muqaddarah. Nah, sekarang kita lihat ketentuan mawari dalam Islam, sebab tidak menerima warisan. Kalau tidak salah minggu yang lalu sudah dibahas. Sebab mendapat warisan ini yang pertama adanya keturunan. Makanya dalam Islam sangat-sangat memperhatikan masalah nasab atau keturunan. Sehingga perempuan yang habis cerai dengan laki-laki apabila mau menikah lagi harus ada iddah untuk menjaga kesucian. Makanya dalam Islam apabila tidak ada turunan tidak dapat warisan.
macam anak hasil hubungan yang tidak sah tidak dapat warisan, anak angkat tidak dapat warisan, atau anak adopsi tidak ada warisan. Makanya yang pertama di sini sebab adanya nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari seorang yang diwarisi atau anak-anaknya. Jadi jalurnya harus jelas, ayah kepada anak, pada saudara. Tapi anak tiri dapat tidak dapat anak tiri. Anak tiri tidak dapat, anak angkat tidak dapat, anak hasil hubungan gelap juga tidak dapat warisan. Jadi ada nasab yang kuat. Yang kedua ada pernikahan. Pernikahan hubungan suami istri ya yang sudah halal diikat oleh akad nikah. Apabila nanti salah seorang di suami atau istrinya meninggal dunia, dia mendapatkan warisan. Bagaimana kalau belum nikah tapi memberi sesuatu? Itu mah boleh saja ya, memberikan baju atau apa itu. Tapi bukan kalau belum nikah, belum dapat warisan. Dan yang ketiga yang bisa menjadikan seorang itu mendapat warisan wala, yaitu orang yang memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Jika budak yang dimerdekakan meninggal, sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya boleh diwariskan kepada yang memerdekakan budak tersebut. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Makanya kalau sekarang hanya dua, dan nasab dan pernikahan. Ini Islam sangat memperhatikan masalah nasab. Nah, sekarang sebab tidak mendapat warisan. Sebab tidak mendapat warisan yang pertama yaitu kekafiran atau beda agama. Beda agama, bapaknya naudzubillah ya, bapaknya Islam, anaknya non muslim. Nah, ini tidak dapat warisan, atau sebaliknya itu tidak dapat warisan. Antara muslim dan muslim tidak mendapatkan warisan, senajan bapaknya kaya, kalau anaknya non muslim tidak dapat warisan. Bagaimana kalau sebelum meninggal itu ada semacam hibah? Itu mah dibere, no. Hibah boleh. Ini mah warisan beda lagi. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Makanya kuatkan akidah, biar satu akidah. Yang kedua, sebab tidak mendapat warisan adalah pembunuhan. Ahli waris membunuh yang akan mewariskan harta. Naudzubillah, umpamanya anak membunuh orang tuanya karena berselisih paham. Baik pembunuhan itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu hukumnya tidak dapat warisan. Pembunuhan yang sengaja yang bagaimana? Yang betul-betul membunuh dengan alat yang memang pantas untuk membunuh, semacam memukul menggunakan linggis. Itu termasuk pembunuhan sengaja. Saya bunuh kamu, pukul pakai linggis, mati. Ini pembunuhan sengaja. Yang tidak sengaja adalah alatnya kecil. Kayaknya kalau untuk memukul nggak mungkin bisa menimbulkan mati, tapi nyatanya mati. Semacam dipukul pakai lidi, satu lidi mukul mati. Itu kan pembunuhan tidak disengaja. Dilihat dari alatnya tidak memenuhi, tapi nyatanya meninggal. Itu
juga pembunuhan tidak disengaja. Yang namanya membunuh nggak dapat warisan. Yang ketiga adalah perbudakan. Dulu di zaman Rasul ada perbudakan, ya, anak yang dijual belikan. Sekarang tidak ada. Ini perbudakan, tidak dapat warisan berdasarkan hadis Nabi, abdan mamlukan layak dulu ala syain. Abdan mamlukan layak dulu ala syai. Jadi hamba saya itu tidak ada tidak mendapat sesuatu. Dan yang keempat, perzinaan. Ini sudah saya katakan tadi, anak hasil hubungan di luar nikah tidak dapat warisan. Senajan korna benghar, sekarang kan ada. Bahkan kalau anak hasil hubungan gelap, apabila anak itu perempuan, bapaknya tidak boleh menikahkan putrinya itu. Jadi harus oleh wali hakim, karena nasabnya itu ke ibunya, tidak ke bapaknya. Ini ketentuan mendapat warisan, ada sebab yang mendapat warisan, ada sebab tidak mendapat warisan. Tadi sudah saya terangkan lewat bagan, ya, bagan ini silakan oleh kalian pahami dari yang mendapat warisan dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Lebih jelasnya kalian pelajari dalam kompilasi hukum Islam atau Furudul Muqaddarah. Di sini siapa saja yang mendapat seperempat, siapa saja yang mendapat setengah, siapa saja yang mendapat 2/3 dan lain sebagainya. Nanti apabila sudah praktek menghitung warisan, ini harus hafal kalian ini. Ini istri mendapat bagian berapa apabila ada anak laki-laki. Ini anak perempuan sendiri mendapat bagian berapa. Kalau anak laki-laki jelas tidak ada ketentuannya. Mengapa? Karena anak laki-laki itu menjadi asoba. Namanya asoba bisnafsihi. Nah, terus kalau anak perempuan, apabila ada anak laki-laki, beda lagi. Anak perempuan kalau ada anak laki-laki menjadi asoba. Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki, menjadi zawil furud. Ketentuannya ada. Kalau ada laki-laki, asoba. Kalau tidak ada laki-laki, dawil furud. Nanti kalian harus paham ini. Dalam menghitung warisan, harus hafal ini bagian-bagiannya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga mempermudah kalau memang sudah paham. Ini tadi ketentuan warisannya, ya. Ini ada, setelah kita lihat bahan, harusnya ke sini nih. Ke bagian ini. Nah, itu saja ya, mungkin yang Bapak sampaikan. Tinggal ini sedikit lagi nih. Ketentuan warisan dalam Islam, syarat saat mendapat warisan. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapat warisan. Apa penghalangnya? Banyak, ya. Dimahjub. Itu penghalang warisan. Majub seperti kakek tidak dapat warisan karena ada ayah, itu penghalang. Cucu tidak mendapat warisan karena ada anak, itu mahjub namanya, penghalang. Kematian seorang yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Nah, itu mendapat warisan. Yang tiga, ahli waris hidup pada saat yang memberi warisan meninggal dunia. Kalau masih hidup dapat warisan. Kalau tidak, kalau sudah meninggal malah. Jadi jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal dunia itu, karena kehidupan janin telah
terwujud pada saat kematian saudara tersebut. Walaupun masih di kandungan, itu tetap asli mendapat warisan. Ini ketentuan warisan. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, kalian semuanya sehat-sehat, tidak ada suatu halangan apapun, ya. Jaga kesehatan dan jangan bepergian tanpa ada tujuan. Apalagi sekarang PSBB diperpanjang sampai tanggal 22 kalau nggak salah. Sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan ini dengan membacakan, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, membaca doa kifaratul majlis. Apa yang saya sampaikan, apabila ada manfaatnya, terima kasih ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.